Iya, Pak Sahat ini harus jawab karena Ya. nanti kan diusulkan sama Pak Oke nanti tahun depan supaya ini durasi waktunya lebih awet maka akan kemasan semua. Nanti harganya gimana dong Pak untuk mereka yang kemudian middle low? Saya kira perlu sosialisasi ya. Yang paling penting bagi kita itu apa? Kesehatan atau harga, gitu. Kalau sebetulnya program pemerintah pergi ke kemasan itu udah sangat tepat. Karena pertama coba ya, kita itu nggak pernah diajari bagaimana menggoreng yang benar. Gitu. Bangsa kita itu menggoreng itu sah kalau ikan itu tenggelam di dalam. Dan kalau minyaknya panas banget Pak? Nah, itu nggak benar itu. Sehingga apa yang terjadi? Jelantah makin banyak kan. Persoalannya jelantah makin banyak itu di recycle lagi. Itu ada penelitian dari UK, itu seorang nutritionist. Yang dari hasil surveinya itu mengatakan bahwa it's very risk kalau menggunakan cooking oil yang waste ya. Berbahaya kepada kesehatan. Itu bisa meningkatkan kolesterol, create peroxide acid, cancer, kemudian Parkinson's. Nah ini nggak pernah disadari oleh bangsa kita ini menggunakan minyak goreng jelantah. Betul. Di Eropa di mana-mana ada namanya kontrol TPM, total polar meter. Kalau total polar meter di atas 20%, itu haram hukumnya kalau itu dijual. Dan kita nggak pernah diperiksa, DPS kemana kita juga nggak tahu. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Saya pikir kalau tetap diteruskan ini, ya kita tidak tahu penyakit-penyakit apa yang muncul. Nah itu kan BPJS kosnya berapa itu? Iya. Siapa yang pernah menghitung itu? Kan enggak. Jadi saya kira untuk lower class, oke, kita perlu special precaution. Tapi kalau perubahan dari minyak goreng jelantah, minyak goreng curah ke kemasan, itulah kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan bangsa kita ini. Jadi kalau ada yang menuntut supaya itu tetap dijalankan, dia nggak ngerti kesehatan itu apa. Gitu? Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Nah, yang kedua soal halal. Ya, kita sangat concern kepada halal. Siapa yang jamin minyak yang ada di pasar itu halal atau tidak? Karena sumbernya kita nggak tahu. Gitu. Saya pernah mengumpulkan minyak jelantah. Itu dari minyak jelantah dari Pecenongan, warnanya akan lain dengan minyak jelantah dari Roxy gitulah. Nah, siapa yang tanggung jawab kehalalannya itu? Nah, itu dia. Jadi saya kira marilah kita supaya kita sehat menggunakan minyak goreng yang higienis, lifetime-nya lama, kemudian kita educate bagaimana cara menggoreng yang benar. Itu saya kira. Pak Andi, sudah ada evaluasi belum Pak dari Komisi 4? Karena ini kan catatannya ternyata ada halalnya juga, ternyata nggak cuma sekedar harga yang naik. Baik Mbak Gita ya, yang pertama mungkin saya komentari dulu mengenai masalah harga minyak goreng yang naik ya, karena ini kan pokok masalahnya ya. Kalau saya melihat ini ada dua hal. Pertama tentu kalau pengusahanya diuntungkan dengan harga CPO yang meningkat ya, artinya kan bahwa tentu penghasilan semakin tinggi. Namun di sisi lain kita melihat bahwa ternyata harga CPO meningkat ini seperti kata Pak Oke tadi menyebabkan harga minyak goreng naik. Iya, Pak Oke pusing lagi. Nah terutama yang jadi masalah ini kan saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke bawah. Lower income tadi ini kan yang mereka tentu misalnya pedagang gorengan, kemudian kuliner, tentu atau mungkin juga ibu rumah tangga yang berpenghasilan kecil kayak petani, nelayan, yang lainnya. Jadi saya mengatakan bahwa ini masalah dan tentu kita harus menemukan di mana masalahnya dan apa solusinya. Kayak gitu Pak Oke ya. Saya kira langkah pemerintah sudah mengambil langkah beberapa pertemuan ya dengan para eksportir CPO ataupun dengan para pabrikan ya. Karena saya melihat bahwa sebenarnya eksportir dan pabrikan ini harusnya memang harus berkorban untuk menjamin bahwa harga eceran tertinggi ini tetap berlaku 11.000 atau 12.000.
Walaupun memang HET-nya itu pada saat Pak Oke ya, pada saat CPO harganya $500 gitu ya. Tapi kan Jadi sekarang udah nggak bisa diatur ya Pak Oke? ya enggak, saya kira gini Mbak Gita, ini negara harus ada HET dong. HET ini Oke. kan sebagai instrumen pemerintah agar harga eceran tertinggi. Kalau nggak ada HET-nya terus yang Iya, iya, dirugikan konsumen kita gitu. Jadi saya kira ini harus Pak Oke ya, walaupun mungkin nanti ada kenaikan HET, tapi saya kira itu satu jadi ada yang evaluasi. lain. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa ekspor selama ini kan pemerintah kita sudah mengeluarkan anggaran banyak untuk kampanye agar masuk ke negara lain gitu ya. Artinya sudah dapat untung banyak lah. Sekarang berkorban lah ya untuk para masyarakat kecil ini. Kalau bisa ya ada subsidi sehingga harga tetap ya jangan naiknya sampai 40%, 50% ini kan sangat merugikan daripada ekonomi kita di kalangan masyarakat bawah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah minyak curah. Kita dukung sebenarnya supaya ada kemasan sederhana Pak Oke ya, atau pasaha tadi. Karena tadi masalah kehalalan, masalah kesehatan. Namun ada catatan yang kita harus sampaikan. Harus ada jaringan pengaman bagi para pelaku usaha kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini menggunakan minyak curah. Ya kan? Jadi kita memberikan edukasi, sisi lain juga pemerintah memberikan reward, memberikan bantuan kepada para pelaku usaha kecil sehingga mereka bisa berpaling kepada kemasan minyak goreng sederhana sebenarnya. Gitu ya Mbak Gita ya. Jadi ini dua hal saya kira, dan sekali lagi bahwa kita berharap kenaikan CPO ini jangan terus-terusan, artinya minyak goreng ini ya. CPO-nya nggak apa-apa naik, tapi ini Pak Oke ini. Karena kalau CPO naik APBN-nya juga APBN, agak aman. tapi sisi lain devisa negara kita naik, sisi lain ini akan menyulitkan daripada masyarakat kecil kita. Saya kira usulan dari para pengamat mengatakan misalnya gimana supaya ada stok CPO. Misalnya sekarang kan 35% ekspor itu dari produksi kita ya. Mungkin dinaikkan jadi 40% atau 50%. Sehingga tidak ada alasan lain kenapa harga minyak naik, karena ketidaktersediaan daripada CPO. Kalau ada pengamat mengatakan kalau perlu dibentuk yang namanya Nggak ada DMO CPO ya? DMO untuk CPO nggak ada ya? Domestic iya. Nanti dikomentari. Yang kedua ada juga usulan gimana supaya ekspor CPO ini dinaikkan pajaknya. Tapi saya kira ini usulan, ya saya kira semua orang berhak untuk mengusulkan, itu untuk berbicara, tapi saya kira pemerintah juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan, tapi kami tentu dari sisi DPR meminta agar kepentingan rakyat ini, terutama rakyat kecil ini yang diperhatikan. Gitu kan? Seperti itu Mbak Gita. Bagaimana catatan Bapak Faisal dan seperti apa kemudian Kemendak menanggapinya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber? Sesaat lagi Pak Oke akan bicara, termasuk juga Bang Faisal, tetap bersama kami.